Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ibu harap masih selalu semangat dan selalu optimis bisa belajar matematika ya. Kalau tak paham tanyakan saja. Oke? Kita lanjutkan materi minggu kemarin ya. Minggu kemarin kalian sudah belajar bagaimana menggambar suatu garis lurus ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua di persamaan garis lurusnya ya. Nah, untuk langkah pembelajaran dan penilaiannya, kalian baca dan pahami materi bab 4 tentang PGL bagian 2 ini. Kemudian kalian ringkas materi yang saya sampaikan dengan tulisan yang rapi di buku tulis matematika. Kemudian nanti kalau sudah selesai kalian foto dan kerjakan latihan soalnya, dikirim ke Google Classroom paling lambat hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Memahami definisi gradien garis lurus dan menentukan gradien dari sebuah grafik, persamaan atau titik. Topik pembahasan gradien yang pertama membahas tentang pengertian gradien itu sendiri. Kemudian gradien yang terletak pada bidang koordinat kartesius, gradien dari persamaan garis lurus, dan latihan soal. Nah, sekarang kita masuk ke gradien. Apa sih itu gradien? Gradien adalah kecondongan atau kemiringan suatu garis dan disimbolkan dengan huruf M kecil ya, ini M kecil. Nah, kalian pastinya pernah bersepeda di jalan yang menanjak ya, atau naik ke atas. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah seorang atlet yang sedang naik sepeda, jalannya naik ke atas. Nah, kalau kalian perhatikan di situ dia membentuk suatu garis AB, kemudian BC, CD, dan DE. Masing-masing kemiringan ini berbeda-beda ya. Sekarang untuk garis AB. Gradien kemiringan garis AB atau bisa dituliskan M garis AB itu sama dengan 3/12. 3 itu ini ya yang vertikal, kemudian 12 itu yang horizontal dan bisa disederhanakan menjadi 1/4. Kemudian garis BC, maka kemiringannya 3/9 disederhanakan menjadi 1/3. Selanjutnya garis CD ya, ini gradiennya atau kemiringannya yaitu 6/20. Jadi yang tegak dulu baru yang tidur ya, yang berdiri baru yang tidur. Kalau bisa disederhanakan maka disederhanakan menjadi 3/10. Dan yang terakhir garis DE. Nah, di sini garis DE itu garis lurus atau garis mendatar ya, bahwa di sini untuk jarak atau garis yang ke atas kan nggak ada, maka dituliskan di sini 0, kemudian garis yang mendatar itu 25. 0 dibagi 25 sama dengan 0. Ini sama halnya bahwa garis DE itu tidak mempunyai kemiringan alias dia lurus. Kalau lurus seperti ini, lurus seperti sumbu X, maka dia tidak punya gradien. Atau garis lurus ke atas seperti sumbu Y itu juga tidak punya gradien ya, begitu anak-anak. Jadi itu gradien harus miring, syaratnya harus miring. Kalau tak miring maka gak punya gradien. Lanjutannya, nah di sini dari permasalahan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa gradien itu bisa dicari dengan jarak tegak dibagi jarak mendatar atau jarak vertikal dibagi jarak horizontal. Jadi keterangannya jarak tegak itu kan sejajar dengan sumbu Y. Bila dia ke atas maka nanti tandanya positif, kalau ke bawah dia negatif. Kemudian yang mendatar seperti sejajar sumbu X, kalau ke kanan
positif, ke kiri negatif. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini garis PQ ya, garis PQ ini ada anak panahnya. Jadi perhatikan anak panahnya, dia ke atas, ke kanan, ke bawah atau ke kiri itu diperhatikan karena menentukan dari kemiringannya itu sendiri. Garis PQ ya, maka nanti kalian mulai dari sini, dari titik P dia ke atas 1 langkah, kemudian 3 langkah ke kanan sampai ke titik Q. Maka kemiringan dari garis PQ adalah 1/3. Selanjutnya garis RS ya, dari R ke S ini dia naik ke atas, maka dari R ini 2 langkah ke atas, kemudian 3 langkah ke kiri. Karena ini ke atas positif, ke kiri negatif, maka di sini hasilnya negatif 2/3. Selanjutnya garis TU. T ke U ini ada panah ke bawah, maka dari T ke U kalian 2 langkah ya, 2 langkah ke bawah, 2 langkah ke bawah, kemudian dilanjutkan 2 langkah ke kiri. Maka di sini hasilnya negatif 2 dibagi negatif 2 sama dengan 1. Ya, lanjutannya gradien garis VW. Nah, ini V ke W dia turun ke bawah, maka ini 3 langkah ke bawah dulu ya, 3 langkah ke bawah dulu, baru 2 langkah ke kanan begitu. Maka hasilnya negatif 3/2. Dan selanjutnya ya, KL dan ini MN dia tidak punya gradien, atau yang KL ini gradiennya 0 karena dia garis lurus sejajar dengan sumbu X. Kalau yang MN ini tidak terdefinisikan. Kenapa? Karena dia penyebutnya 0 ya. Penyebut 0 itu kan tidak boleh, 3/0 tidak bisa, alias error. Nah, jadi ini Ibu tekankan lagi, kalau ada soal seperti ini maka kalian lihat arah panahnya, kemana, nanti baru tentukan gradiennya dengan cara jarak vertikal dibagi jarak horizontal ya. Next, kita ke topik kedua, yaitu gradien yang terletak pada bidang koordinat kartesius. Jika P titik x1, y1 dan Q titik x2, y2, maka gradiennya tinggal kalian kurangi aja. Untuk y2 dikurangi y1, x2 dikurangi x1. Untuk permisalannya boleh P yang di sini, boleh Q yang di sini. Intinya kedua titik itu kalian kurangi, atau selisih dari kedua titik itu berapa ya, dari titik Y dibagi dengan titik X. Kalau dia dari titik pusat ke suatu titik, maka gradiennya ya komponen Y, berarti komponen ini titik A untuk sumbu Y dan titik X untuk komponennya ya. Jadi kalau misalkan di sini A 2,3, maka gradiennya 3/2 ya, langsung saja seperti itu. Kemudian gradien dari persamaan garis lurus. Nah, kalian perhatikan di sini bagaimana cara menentukan gradiennya. Nah, kita misalkan untuk negatif 2,0 itu sebagai x1, y1 dan 0,4 sebagai x2, y2, sehingga gradiennya kita bisa menggunakan persamaan ini ya, sehingga diperoleh M-nya yaitu 2 ya, kemiringannya 2. Contoh soal, tentukan gradien yang melalui titik pangkal ya. Ini titik pangkal koordinat A 3,4, maka cukup kalian tulis 4/3, selesai. Kemudian yang kedua, ada 2 titik. Nah, maka titik B ya, di sini titik B itu sebagai x2, y2, ini x1, y1. Tinggal kalian kurangi aja. Negatif 12 dikurangi 4, negatif 8 dikurangi negatif 6, sehingga hasilnya negatif 8. Kemudian kalau dari suatu persamaan ya seperti ini, maka kalian langsung aja jawab bahwa M nya itu 4. Jadi ini koefisien dari variabel X ya. Ini juga otomatis negatif setengah, tanpa menghitung, langsung saja dijawab negatif setengah. Kalau yang soal C sama D itu kalian buat seperti ini dulu, jadi dipindahkan ruas ya. Dari ini koefisien 2 saya
eh, dipindahkan ke ruas kanan menjadi pembagian, karena ini kan perkalian 2 kali Y, 2 dipindah ke kanan jadi pembagian, maka di sini 10 dibagi 2X ditambah 2 dibagi 2, kemudian hasilnya Y sama dengan 5X plus 1, jadi gradiennya yaitu 5, ya, koefisien dari variabel X. Soal yang D, ini kalian pindah ruaskan untuk variabel X dan konstantanya, ya. Maka tinggal yang di sebelah kiri itu negatif 3Y, yang di sini yang awalnya 5X pindah jadi negatif 5X, kemudian negatif 15 pindah jadi positif 15, kemudian negatif 3 dipindahkan ruas atau kedua ruas ini dibagi negatif 3, sehingga hasilnya Y sama dengan 5 per 3X plus negatif 5, yaitu gradiennya 5 per 3, ya. Jadi kesimpulannya, ketika ada persamaan Y sama dengan mx plus C, maka M inilah yang disebut gradien, dan M itu sendiri bisa dicari dengan cara jarak tegak dibagi jarak mendatar, atau jarak vertikal dibagi jarak horizontal, atau Y sama dengan X, atau juga untuk yang melalui 2 titik berarti Y2 dikurangi Y1, X1, X2 dikurangi X1, ya. Latihan soalnya ini ada 2 soal, masing-masing soal ada 3 anaknya, ya. Jadi kalian kerjakan untuk memahami pendalaman materi pada hari ini. Begitu dikerjakan setelah kalian meringkas materi dari Ibu hari ini, ya. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, Ibu persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.